Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Selva Amalia Rahma SPD, Guru Desain Komunikasi Visual SMKN Negeri 4 Bandung. Pada pembahasan kali ini, saya akan sedikit mengupas tentang metode perancangan desain komunikasi visual. Metode yang digunakan pada perancangan desain komunikasi visual secara garis besar dilakukan melalui tahapan identifikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Adapun tahapan identifikasi dilakukan melalui tahapan persiapan untuk mendapatkan data-data melalui wawancara dan pengamatan. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan data melalui buku referensi, majalah, foto-foto, artikel di internet, berupa data visual dan data verbal. Selanjutnya, setelah data terkumpul, dilakukan identifikasi dan berupa pengelompokan serta pemilahan berdasarkan kategori yang sama. Tahapan selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dan elaborasi dilakukan melalui data yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis. Analisis juga dapat dilakukan melalui analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat, ancaman. Dan yang paling umum adalah analisis 5W 1H. Who, what, where, when, why, dan how. Atau bisa ditambahkan dengan satu hal lagi menjadi 5W 2H, yaitu penambahan di how much. Sedangkan tahapan sintesis terbagi menjadi dua, yaitu tahapan perencanaan media dan perencanaan kreatif. Pada perencanaan media, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tujuan media. Kemudian, strategi media. Yang ketiga, program media. Yang keempat, budget media. Dalam membuat desain, hal terpenting yang pertama harus kita perhatikan adalah tujuan medianya sendiri. Nah, biasanya untuk menentukan tujuan media, kita melihat dari 3 aspek. Di antaranya jangkauan atau reach, frekuensi, dan kesinambungan. Sebelum menentukan strategi media, perlu dipertimbangkan juga sasaran atau segmentasi target audiensnya. Biasanya target audiens kita lihat dari beberapa aspek, diantaranya jangkauan demografis seperti jenis kelamin, usia, status sosial, ekonomi, kemudian jangkauan psikografis, dilihat dari kesukaan atau kebiasaan audiens, serta jangkauan geografis, yaitu dilihat dari wilayah atau lokasi tempat audiens. Setelah itu, kita bisa menentukan strategi medianya berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada program media, biasanya berkaitan dengan penjadwalan medianya, menentukan ukuran, durasi, mengatur waktu tayangan, dan jenis media yang ingin dibuat. Yang terakhir adalah budget media. Nah, ini berkaitan dengan anggaran. Biasanya budget media yang dibuat dilihat dari program media yang akan dikerjakan. Nah, apakah memerlukan sewa ruang, kemudian sponsor program, pajak, perizinan, dan lain-lain yang berkaitan dengan anggaran. Kemudian
ada perencanaan kreatif juga. Kalau perencanaan kreatif berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, satu, tujuan kreatifnya. Biasanya menyusun tujuan kreatif itu berarti kita ingin menentukan target kreatif yang ingin dicapai. Sebagai contoh, jika kita ingin menyampaikan informasi pola hidup sehat kepada masyarakat, terutama kesehatan gigi anak, kita akan menyajikan tampilan visual yang disesuaikan dengan target audiens, yaitu anak. Nah, biasanya yang disesuaikan dengan target audiensnya karena anak, jadi disesuaikan apakah gayanya petualangan, kemudian lebih cenderung mengajak anak untuk berimajinasi, menjelajahi planet gigi untuk mendapatkan banyak informasi tentang kesehatan gigi. Selain itu, ada strategi kreatif. Nah, di strategi kreatif ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan cara yang tepat, kreatif, serta efektif terkait dengan kampanye atau program yang ingin dibuat. Nah, kalau tadi kegiatannya, program yang ingin dibuat adalah kampanye kesehatan gigi. Nah, berarti strategi kreatifnya dipersempit kembali dengan cara mengerucutkan ke arah membicarakan masalah desain kreatif yang berkaitan dengan program kesehatan gigi, baik secara verbal maupun visual. Nah, biasanya strategi visualnya terkait dengan siasat, taktik, kebijakan, atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tata visual desainnya. Kemudian, kalau verbal jelas berkaitan dengan isi materi yang hendak dikomunikasikan. Nah, itu berkaitan dengan tagline atau kalimat ajakan. Kemudian, untuk strategi visual tetap disesuaikan dengan prinsip dasar dan tata desain, kaidah-kaidah tata desain seperti prinsip desain komunikasi visual yang meliputi penekanan atau empasis, irama atau keselarasan, kesatuan unity, keseimbangan balance, keserasian atau proporsi, kesederhanaan, dan kejelasan. Kemudian ada juga program kreatif. Nah, program kreatif ini digunakan untuk menyusun penjadwalan proses produksi dan proses kreatifnya. Seperti contohnya, kapan harus membuat layout, finishing, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah budget kreatif. Sama, ini juga berkaitan dengan anggaran. Budget kreatif meliputi biaya produksi atau production cost dan design fee. Yang terakhir, tahapannya adalah evaluasi. Nah, di tahapan evaluasi ini merupakan kesimpulan dari data-data yang telah diidentifikasi, dianalisis, kemudian disintesis. Akhirnya, memunculkan final design dan final concept dengan tema perancangan yang diangkat. Jadi pada tahapan evaluasi, setelah beberapa tahapan sebelumnya dilakukan, muncullah akhirnya seperti apa desain yang ingin kita buat. Nah, di evaluasi ini semua desain dan konsep yang kita sudah rencanakan sebelumnya lebih tergambar di akhirnya. Nah, kemudian setelah hasil evaluasinya keluar, kita bisa mulai menentukan kemana dan seperti apa program desain yang ingin kita kerjakan. Nah, begitu pembahasan tentang perancangan metode
desain komunikasi visual. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.